Selamat siang adik-adik, ya tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Cici mau kita dengan bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jangan ada lagi yang main-main, ya jangan ada lagi yang bercanda. Ya kita sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Nah, Cici mau ajak kita untuk bangkit berdiri, ya semuanya bangkit berdiri. Kita harus menghargai jalannya waktu ibadah. Kita mau angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Kita ulangi terjadi sekali lagi dengan lebih bersungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ini aku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, kami datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin waktu ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Cici sapa sekali lagi adik-adik. Selamat siang adik-adik. Ya. Nah, kita harus semangat ya untuk datang kepada Tuhan. Karena tadi Cici bilang apa di dalam doa? Karena kasih setia Tuhan yang begitu besar. Ada pujian yang bilang apa? Setinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Yesus. Kita angkat pujian ini. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus.
Adik-adik ya, boleh minta papa mamanya untuk transfer ke nomor rekening yang ada di depan. Kalau misalkan tidak bisa ya transfer, adik-adik boleh simpan dulu uang persembahannya di satu amplop, di satu tempat ya. Nanti ketika papa mama atau ketika adik-adik boleh datang, adik-adik boleh kasih begitu. Oke, kita mau angkat satu pujian. Jangan kamu khawatir, burung di udara diambil. Jangan kamu khawatir, burung di udara yang berharap. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dan hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir. Sekali lagi, jangan kamu khawatir. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan ini agar boleh dipakai di dalam pekerjaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang Cici mau kasih pengumuman. Ya, pengumumannya itu adalah kita setiap hari Minggu ya jangan lupa kita beribadah jam berapa? Jam 1 siang. Ya, Cici aku nggak bisa jam 1 siang ya. Gimana pun alasannya ya usahakan untuk beribadah jam 1 siang ya. Kita harus yang namanya disiplin ya, obey di mata Tuhan. Ibadah jam 1, kita ibadah jam 1. Mainnya nanti dulu ya. Nanti kita ibadah dulu baru main ya, baru melakukan yang lain. Oke? Ya, setiap hari Minggu kita ketemu jam 1 siang. Cici harap kalian boleh beribadah dengan baik, dengerin firman-Nya juga dengan baik ya. Oke, kalau sudah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, firman-Mu kita bagikan. Kita akan baca.
kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik, ya tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya Cici mau ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Lipat tangan dan tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, hari ini Cici mau cerita tentang satu orang yang dari kemarin diceritain. Ya, yang dari kemarin cici-cicinya pada bahas, yaitu seorang yang bernama Yusuf. Siapa? Yusuf. Coba ulangin lagi sekali lagi. Yusuf. Siapa adik-adik? Yusuf. Ya, Yusuf ini adalah anak dari papa mamanya. Papa mamanya ini namanya Yakub ya, dan mamanya namanya Rahel ya. Nah, Yusuf ini juga punya banyak koko ya, tetapi ya Yusuf ini adalah anak yang paling disayang, anak yang paling disukai, disayang sama papanya Yakub. Ya, Yakub sangat mengasihi Yusuf, ya sangat sayang kepada Yusuf. Nah, sampai suatu ketika ya papanya bikinin satu baju yang indah, yang cantik, ya warnanya warna-warni. Wah, lihat ya tuh. Bagus gak? Bagus, Ci. Ya bagus ya. Bajunya bagus. Ini dikasih sama papanya Yusuf. Ya, tapi ketika papanya Yusuf kasih baju yang bagus ini, ya koko-kokonya lihat. Dan koko-kokonya tidak senang. Koko-kokonya nggak suka. Ya, koko-kokonya iri. Karena papanya lebih sayang kepada Yusuf. Mereka merasa kokonya ini ya nggak disayang sama papanya. Papanya cuma sayang sama Yusuf, yang mereka nggak suka jadinya sama Yusuf. Sampai suatu ketika ya adik-adik, tuh lihat tuh, mereka lagi ngobrol ya. Mereka lagi diskusi. Ayo kita jahatin Yusuf. Biar Yusuf nggak ada lagi. Ya, biar Yusuf nggak ganggu kita lagi. Biar papa nggak sayang sama Yusuf doang. Ya, lihat deh, Yusuf yang disayang. Kita nggak dianggap. Ya, mereka mau jahatin Yusuf. Ya, mereka mau ngapain? Coba kita lihat ya. Mereka udah tuh, ketika Yusuf datang ya mereka mau berbuat jahat. Langsung Yusufnya diapain tuh? Tuh, jubahnya dilepasin. Lalu Yusufnya dilemparin kemana tuh? Ke dalam sumur. Jahat nggak? Jahat ya. Lalu nggak cuma sampai di sana. Koko-kokonya pun juga mau ngapain tuh? Mau menjual Yusuf ya demi dapat uang. Ya mereka pikir, oh iya ya, mending saya jual dapat uang. Lalu nanti kalau papa nanya gimana? Ya kita bawa pulang aja jubahnya. Nanti kita bilang kalau Yusuf mati dimakan hewan buas. Mereka bohong ya, padahal Yusufnya dijual kemana? Dijual ke Mesir tuh. Ya Yusufnya dibawa ke Mesir sama orang yang nggak dikenal. Karena koko-kokonya jahat sama mereka, sama dia ya, sama Yusuf.
Ya koko-kokonya bet. Ya mana jarinya bet? Bet ya. Koko-kokonya bet. Lalu adik-adik nggak sampai di situ ya. Ketika sampai di Mesir ya, Yusuf jadi budak, Yusuf jadi pelayan. Tetapi orang-orang Mesir pun ada aja yang nggak suka sama Yusuf. Yusuf dituduh buat yang bad. Padahal Yusuf adalah anak yang good, anak yang baik di mata Tuhan. Tetapi dia dituduh buat yang bad ya, padahal dia good. Sampai akhirnya ya orang-orang Mesir ini ya memasukkan si Yusuf ke dalam penjara. Ya, tuh lihat tuh, dimasukin ke dalam penjara. Penjara itu kan buat anak-anak yang bad. Tapi Yusuf kan Gucci ya, karena dia dituduh orang-orang pada nggak suka sama dia. Tetapi adik-adik ya, walaupun dia masuk ke dalam penjara, Tuhan menolong nggak? Tuhan menolong ya, karena Yusuf adalah anak yang good. Tuhan pasti menolong Yusuf. Ya menolongnya dengan cara apa? Suatu hari ya, Raja Mesir, Raja Firaun lagi mimpi. Dia mimpi. Aduh, tapi aku nggak bisa nih artiin mimpinya. Aku nggak ngerti. Ya, aku nggak tahu arti mimpinya. Nah, sampai ada orang yang kasih tahu, Tuan, ya, Raja, ada loh satu orang yang bisa artiin mimpi. Ya, siapakah dia? Dia itu adalah Yusuf. Ya, Yusuf yang ada di penjara itu loh. Ya, sampai akhirnya Raja Firaun bilang, oke, kalau dia bisa artiin mimpi, ya suruh dia ke sini. Bawa dia ke sini. Sampai akhirnya Raja Firaun bawa Yusuf ke dia. Dan ternyata Yusuf bisa artiin mimpinya raja. Sampai akhirnya lihat tuh rajanya smile ya. Rajanya senyum. Karena rajanya senang. Rajanya jadi suka sama Yusuf. Jadi sayang sama Yusuf. Karena Yusuf ya bisa menolong Raja Firaun artiin mimpinya. Ya arti mimpinya apa, Ci? Arti mimpinya nanti akan ada 7 tahun ya makan ada banyak makanan 7 tahunnya. Tapi nanti ada 7 tahun lagi makanannya tidak ada. Akan terjadi yang namanya kekeringan ya kekeringan ya tumbuhan nggak bisa tumbuh ya hujan juga nggak turun jadinya susah dapetin makanan minum pun susah ya maka itu ya karena Raja Firaun sangat senang mimpinya bisa diartiin Raja Firaun menjadikan Yusuf sebagai orang yang dipercaya ya sebagai orang yang penting sebagai orang yang bisa memerintah di Mesir. Jadi orang kepercayaannya Raja Firaun. Wah, hebat ya Tuhan ya. Tuhan tadi tadi kita lihat Yusuf ada di penjara ya dia dijahati nama orang-orang Mesir. Tetapi Tuhan tidak membiarkan dia begitu aja di penjara. Tapi Tuhan mengangkat dia dari yang di penjara menjadi orang yang penting, orang yang hebat, orang yang dipercaya sama raja. Ya, nah adik-adik, ini saatnya Yusuf membantu Raja Firaun. Bantuin ngapain? Bantuin untuk kumpulin makanan tuh. Orang-orang pada bawa makanan. Ya, dikumpulin dulu makanannya. Karena takut nanti ketika ada kekeringan, ada kelaparan, mereka nggak ada makanan. Jadinya makanannya dikumpulin. Tuh ya makanannya dikumpulin. Nah, bener aja adik-adik. Akhirnya setelah 7 tahun banyak makanan, Yusuf bantuin kumpulin makanan. 7 tahun kemudian ada yang namanya kelaparan tuh. Lihat deh orang-orang pada datang mau dapetin makanan karena mereka dengar di Mesir ada makanan. Orang yang dari jauh-jauh ya, dari negara yang jauh mereka datang kepada Yusuf untuk mendapatkan makanan. Karena mereka dengar ada banyak makanan. Di tempat mereka udah nggak bisa lagi dapetin makanan. Karena ada, apa tadi Cici bilang?
kelaparan ya, kekeringan ya, nggak ada lagi makanan. Jadi mereka harus jalan ke Mesir, harus dapetin makanan, harus beli makanan ke sana. Nah tuh, lihat ya, orangnya pada bawa keranjang tuh ya, mau dapetin makanan tuh. Akhirnya mereka dapetin makanan. Nah, ternyata ya kekeringan juga terjadi di tempat koko-kokonya, di rumahnya Yusuf yang dulu ya, di tempat kokonya sama papanya. Nah, papanya ketika lihat orang-orang pulang bawa makanan, ya dia tanya, itu makanan dari mana? Oh, dari Mesir. Ketika papanya tahu tuh, lihat tuh, papanya suruh koko-kokonya untuk pergi ke Mesir. Ngapain? Karena dia tahu di sana ada banyak makanan. Dia suruh koko-kokonya, anak-anaknya, koko-kokonya Yusuf untuk pergi dapetin makanan juga buat mereka. Ya, mereka kan sudah kelaparan, mereka nggak ada makanan, jadi mereka harus pergi untuk dapatin makanan buat koko-kokonya, buat papanya, ya buat keluarganya, agar mereka bisa tetap makan. Nah, akhirnya koko-kokonya pun datang kepada Yusuf, ya. Mereka sujud menyembah kepada Yusuf, ya. Dan ketika dilihat, wah, kayaknya saya tahu nih ya, Yusuf bilang. Kayaknya saya kenal. Kayaknya mereka koko-koko saya deh. Ya, bener gak koko-kokonya? Betul ya, koko-kokonya ya. Betul, mana jempolnya betul? Betul ya, ini adalah koko-kokonya. Tetapi koko-kokonya nggak bisa lihat, nggak bisa kenal kalau itu Yusuf. Yusuf doang yang bisa kenal kalau itu koko-kokonya. Akhirnya Yusuf pun kasih nggak makanannya? Kasih ya, akhirnya mereka bawa pulang tuh makanannya ya. Akhirnya mereka dapetin makanan ya, udah dapetin makanan, udah dapetin apa yang mereka mau ya, mereka pulang, mereka ketemu papanya, mereka ketemu dedeknya ya. Akhirnya mereka pulang bawa makanan. Tetapi ya adik-adik, lama-lama makanan di tempat mereka ha habis ya. Yang mereka bawa pulang dari Mesir lama-lama semakin hari semakin habis ya. Sampai akhirnya dia harus kembali kepada Yusuf, kembali ke Mesir untuk dapetin makanan lagi. Kalau tadi dedeknya nggak dibawa, sekarang dedeknya dibawa ya ke Mesir. Ya mereka akhirnya pergi lagi ke Mesir untuk dapetin makanan. Ya, dapetin makanan. Lalu ketika mereka ketemu sama eh, Yusuf, ya mereka sujud menyembah lagi ya. Yusuf tadi lihat gak? Ditetesin air mata kenapa? Ya, karena dia tidak pernah lihat dedeknya. Ya, ketika dia lihat dedeknya dia jadi terharu, dia jadi senang, dia nangis ya tadi tuh lihat ya. Lalu ya adik-adik, nanti ya Yusuf akan memberitahu kalau dia itu adalah dedek dari koko-kokonya. Ya, tadi kan koko-kokonya nggak kenalin Yusuf ya. Yusuf doang yang kenalin mereka. Sekarang Yusuf mau jujur kepada koko-kokonya. Kalau dia masih hidup, kalau dia ini adalah Yusuf, adik mereka yang mereka jahatin, yang mereka buat bad. Ya, tuh, Cici lanjutin nih ya. Tuh, Yusuf akhirnya ya jujur kepada mereka. Ya, mereka lihat, ya, tiba-tiba Yusuf bilang, aku ini Yusuf. Ya, aku ini Yusuf loh. Tuh, semua koko-kokonya kaget. Aku ini Yusuf. Kamu inget gak? Kalian inget gak? Kalian pernah buat yang bad sama aku. Ya, aku dimasukin ke sumur. Ya, aku juga dijual ke Mesir. Tapi kalian lihat, ya, aku di Mesir jadi penguasa. Aku di Mesir jadi orang yang penting. Karena siapa? Karena Tuhan yang menolong saya. Ya, karena Yusuf tahu Allah ya, Tuhan selalu menyertai dia.
Lalu koko-kokonya takut gak kira-kira? Takut ya karena koko-kokonya sudah buat yang bad kepada Yusuf. Tetapi ya ketika koko-kokonya minta maaf, Yusuf maafin gak? Yusuf maafin ya. Karena Yusuf ya tahu ini adalah penyertaan dari Tuhan. Ya, dia bisa sampai saat ini jadi penguasa karena Tuhan yang menyertai dia. Dan dia juga sudah memaafkan koko-kokonya. Karena dia tahu juga Tuhan kita adalah Tuhan yang juga pemaaf, Tuhan yang memaafkan kita walaupun kita adalah manusia yang berdosa. Ya adik-adik, coba kita lihat ya. Tadi ya si Yusuf menolong koko-kokonya dengan cara apa? Dengan cara memberikan makanan. Ya, dengan cara memberikan makanan. Ya berarti Tuhan pakai Yusuf gak? Pakai Yusuf ya. Pakai Yusuf. Walaupun dia dijahatin, tetapi Tuhan memakai dia. Ya, ketika dia dijahatin, ya, tetapi Tuhan memakai dia. Ada rencana Tuhan. Ternyata Tuhan mau Yusuf menyiapkan makanan ya kepada orang banyak, tidak kepada orang banyak juga, ternyata juga buat keluarganya, buat koko-kokonya, buat papanya. Ya, lalu kita lihat tuh, tadi ada apa tuh gambarnya tuh? Ya, ada gambar apa ini? Ada gambar sorry ya. Koko-kokonya tadi minta maaf, tetapi Yusuf dengan gampangnya oke. Okay. Ya, Yusuf dengan mudahnya nggak apa-apa, oke. Okay. Ya, nggak apa-apa. Saya memaafkan. Padahal koko-kokonya bad gak? Bad, tapi Yusuf mau maafin loh. Ya, tapi Yusuf mau maafin loh. Oke adik-adik, kita boleh belajar ya. Kalau kita punya dedek, kalau kita punya cece, kalau kita punya koko, ya kita suka berantem, kita suka rebutan mainan. Kalau kita salah, ya, kalau kita sudah buat yang bad, kita harus minta maaf. Ya, kita harus minta maaf. Sorry Cece, sorry Dede, sorry Koko. Ya, kalau kita salah kita harus buat yang good. Kita harus tetap minta maaf. Jangan jadi anak yang bad. Ya. Lalu kalau misalkan ada yang minta maaf, kita harus maafin nggak? Maafin ya karena Tuhan aja mau maafin kita. Kita yang terus-terusan bad, Tuhan mau maafin nggak? Mau. Apalagi kita. Ya kita juga harus mau memaafkan teman-teman kita atau cece koko kita atau dedek kita atau papa mama kita. Kita harus memaafkan kalau mereka minta maaf. Ya, lalu adik-adik kita lihat kalau tadi Yusuf dipakai Tuhan untuk menolong keluarganya, untuk menolong orang-orang yang kelaparan, tapi kita juga lihat ada yang mirip dari Yusuf dengan Tuhan Yesus. Yusuf dipakai untuk menolong keluarganya, untuk menolong orang-orang yang lapar. Lalu kalau Tuhan Yesus ya menolong kita dari dosa. Dengan cara apa? Kalau tadi Yusuf dengan cara makanan ya kasih makanan, kalau Tuhan Yesus dengan cara mati di kayu salib ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Yusuf tadi maafin koko-kokonya yang bad. Tuhan Yesus maafin nggak kita yang buat-buat yang bad? Tuhan Yesus maafin ya. Wah, kita punya Tuhan yang good loh, yang baik loh, yang hebat loh. Seneng nggak? Seneng. Kita harusnya bersyukur ya. Bersyukur. Sangat-sangat bersyukur. Tuhan begitu baik. Tuhan mau mati bagi kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ada lagu bilang apa? Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya. Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus menebus kita karena
cintanya kepada kita. Dia memaafkan kita, memaafkan padahal kita anak-anak yang bad. Ya kita berdosa, tapi Tuhan mau memaafkan kita. Ya karena Yusuf melihat Tuhannya adalah Tuhan yang Maha Pemaaf, makanya Yusuf juga bisa menjadi anak yang good, menjadi anak yang memaafkan koko-kokonya yang berbuat bad. Ya sama kita juga ya adik-adik ya. Kalau ada yang buat bad sama kita harus memaafkan. Tapi kalau kita yang bad ke teman-teman kita atau ke cece koko dedek kita yang harus minta maaf ya. Oke, adik-adik Cici mau ajak kita ya untuk ayat hafalan. Adik-adik boleh ayat hafalan ya, nanti boleh dibantu sama papi maminya ya. Gampang. Mazmur 107 ayat 1a ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sebab Ia baik. Cici aku nggak bisa baca. Oke, Cici sudah siapin gambar buat bantu kita. Gambar pertama ya, begini. Ya, gambar pertama begini. Coba ikutin begini. Ya, ini bersyukurlah. Oke, bersyukurlah kepada siapa? Bersyukurlah kepada Tuhan. Tuh, ada gambar Tuhan Yesus ya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab dia, apa nih jempol? Baik. Ya ulang. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab ia baik. Iya, good. Pintar. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang sama. Tuhan yang mengasihi juga Yusuf. Ada cerita hari ini. Oke adik-adik, kalau sudah Cici mau ajak kita untuk berdoa ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kalau kami mempunyai Tuhan yang baik, yang mengasihi kami, seperti Tuhan mengasihi Yusuf, seperti Tuhan yang memimpin Yusuf. Ya Tuhan, pimpin kami boleh menjadi anak yang good, anak yang baik, karena Tuhan sudah lebih dulu baik kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.